Yang pertama sekali saya melihat dan menemukan bahwa mujizat itu terjadi dikala didasari oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu manakala Yesus berkata kepada Simon supaya menolakkan perahunya ke danau yang lebih dalam dan menyuruh Simon untuk menebarkan jalannya di sana. Maka Simon berkata, "Guru, sudah semalam-malaman kami bekerja keras. Bukan bekerja ongkang-ongkang kaki, tetapi semalam-malaman kami bekerja keras. Tetapi karena engkau yang mengatakannya, karena ada firman yang keluar dari mulut guru, karena ada perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan marifat, maka aku melakukannya." Dan kita katakan, maka sewaktu jala itu dilemparkan, maka luar biasa hasil tangkapan yang luar biasa. Sampai-sampai kata firman Tuhan, jala itu hampir robek. Saking dahsyatnya, itu suatu mujizat. Kenapa saya katakan sedemikian rupa? Itu diawali dari ia mendengarkan firman. Pada ayat-ayat sebelumnya, Yesus berkhotbah persis di perahu daripada Simon. Karena dia yang punya perahu, walaupun tidak dikatakan Petrus menyimak atau Simon menyimak perkataan daripada Yesus, tapi yang jelas dia di sana ada dan ikut mendengarkan setiap khotbah, setiap perkataan daripada Yesus. Sehingga waktu dia menerima firman Tuhan, maka timbul imannya. Dan waktu Yesus menantang iman yang ada di dalam hati Simon itu untuk bertindak, untuk berbuat, maka dia berkata, karena engkau yang berkata. Saudaraku yang kasih di dalam nama Yesus, itu sebabnya kita sering sekali gagal dalam hidup ini. Sering sekali kita buntu setiap kali kita meminta, memohon, setiap kali kita mengupayakan yang terbaik. Sering sekali kita mengalami kegagalan, kita mengalami kebuntuan. Kenapa? Karena mungkin saudara tidak memulai dan tidak mendasari semua hidup saudara oleh karena firman. Petrus seorang yang menyandarkan hidupnya dari penghasilan dari nelayan itu. Dan dia sudah berpuluh-puluh tahun sebagai nelayan profesional. Dia tahu bagaimana angin berhembus. Kalau dari timur ke barat maka ikan akan ada di sana. Kalau dari barat ke timur maka ikan akan ada di sana. Pertemuan air yang asin dengan air yang tidak asin, dan bahkan merupakan satu pemahaman bagi dia. Kalau malam sedemikian rupa, kalau pagi sedemikian rupa. Dia punya pengalaman yang luar biasa. Tetapi pengalamannya ini tidak mampu membuat dia berhasil. Pengalamannya ini tidak menghasilkan apa-apa, alias nihil. Simon sendiri berkata, semalam-malaman. Mungkin bukan karena pengalaman. Saudara mungkin akan berkata, pekerja keras pasti akan menghasilkan. Ya, saya setuju. Tapi Simon juga melakukan itu. Semalam-malaman bekerja dengan keras, kata firman Tuhan. Pekerja keras yang dilakukan oleh Simon, hasilnya nihil. Pengalaman yang luar biasa yang dimiliki Simon juga hasilnya nihil. Saudara aku gak kasih dalam nama Yesus, kurang apa lagi? Tetapi waktu Yesus berkata bertolak ke tempat yang lebih dalam, ini sebenarnya melanggar logika. Bagaimana seorang akan mendapatkan hasil tangkapan ikan jika ingin bertolak ke tempat yang lebih dalam?
Kalau kita punya jala, maka jangkauan jala itu sebenarnya hanya untuk mereka-mereka yang bisa menyebarkan jalanya di tempat-tempat yang sedikit agak dangkal, bukan di tempat yang lebih dalam. Ini sebabnya melanggar logika, melanggar hukum-hukum alami. Dan ini jelas adalah mujizat. Itu sebabnya sebagai seorang profesional, mungkin Petrus akan berpikir di lubuk hatinya, bagaimana mungkin bisa menangkap ikan di tempat yang lebih dalam dengan jala. Kalau pukat harimau bisa jadi. Kalau mungkin alat tangkapan yang lebih modern bisa jadi. Tapi kalau sekali berjalan, bagaimana mungkin akan bertolak ke tempat yang dalam? Makanya segala sesuatu yang dipikirkan oleh Petrus yang bertentangan dengan akal pikirannya, semuanya itu dikatakan oleh Yesus, sehingga tidak ada alasan bagi Petrus untuk melakukannya. Tidak ada alasan lain untuk Simon Petrus untuk menindaklanjuti firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Bukan karena pengalaman, bukan oleh karena hitung-hitung matematika, bukan oleh karena logika daripada Petrus, tapi hanya ada satu. Karena kau yang berkata. Karena firman. Kalau bukan karena firman tidak mungkin ada, kan? Kalau mungkin karena firman sudah jelas, pengalaman saya sudah selama-lama tidak ada. Ini mungkin musimnya bukan musim ikan, tapi karena firman. Puji Tuhan. Selama ini saudara bertindak dengan akal pikir saudara. Saya masih punya orang tua sehat, punya uang banyak, tapi saudara gagal. Saya S1, bahkan saya nilai saya terbaik, tapi saudara gagal. Saya seorang pekerja keras, kesana kemari cari lowongan, ternyata semua gagal. Saya seorang usahawan, memikirkan strategi dagang dengan prinsip-prinsip ekonomi, melakukan ini dan itu, gagal. Sekarang ini semua katakan kepada saudara, bukan hanya ekonomi menengah ke bawah yang hancur, ekonomi menengah ke atas juga banyak yang kolak, saudara. Apakah mereka tidak memiliki strategi dagang? Apakah mereka tidak memiliki pikir? Apakah mereka itu bukan seorang yang pintar? Mereka pintar, punya pengalaman, punya dana, tetapi hancur berantakan. Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada firman Tuhan dalam segala ketidakmungkinan, maka di sana Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Dalam semua jalan yang buntu, Tuhan akan buat jalan yang baru. Persoalan masalah yang rumit, yang kau katakan tidak mungkin bisa selesaikan, tetapi tidak ada yang tidak mungkin, dan semua bisa terjadi oleh karena Tuhan. Oleh sebab itu, semua yang harus kita rancang itu harus didasari oleh karena firman Tuhan. Iman timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Petrus ini, waktu dia mendengarkan khotbah, dia bukan seorang murid, karena setelah itu baru diajak menjadi murid. Tetapi walaupun dia bukan seorang murid, tapi dia dengar-dengaran, perahunya dipakai untuk boleh melayani. Saudaraku, kalau mungkin Petrus ini bukan seorang yang memberi hati untuk firman Tuhan, dia akan berkata, saya sudah capek-capek bekerja, jom lagi, mau pula ini minjam perahu saya, sewa 500.000 per jam. Kesempatan mau, kebetulan di laut saya tidak dapat ikan. Guru ini seorang yang terkenal, dia mau pakai perahu, tidak apa-apa, 500.000 per jam. Atau mungkin kalau seperti orang Batak, ngai woto ngasusah otong pesi roho macalo-jalo tua ulah pada mau. Tidak,
saudaraku. Tidak. Tapi dia silakan, monggo, nggak apa-apa. Dan dia ada di sana, saudaraku. Dia tungguin Yesus mengajar, dia mendengarkan. Dan ternyata firman yang dia dengar itu tertanam di hati Petrus. Makanya setelah selesai Yesus mengajar, maka tinggallah Yesus dengan yang namanya Simon, dengan yang namanya pemilik perahu itu. Sehingga Yesus berkata, yuk kita masuk lagi ke lautan, ke danau. Bertolak ke tempat yang bilang, ya udahlah nggak apa-apa, karena kau yang berkata. Saudaraku yang kasih, yang pertama. Yang kedua, saudaraku, saudara akan berhasil jika saudara ada kerjasama tim yang baik. Seringnya keluarga itu tidak berhasil karena keluarga tidak menjadi tim yang baik. Suami istri mencari anak narkoba, suami istri mencari anak kesetanan, istri baik-baik berdoa di rumah, suami menunjang. Suami baik-baik di rumah tidak ngelayapan kesana kemarin, istri menuntut jauh lebih banyak. Tidak ada kerjasama yang baik. Sehingga manakala tidak ada kerjasama yang baik, maka berkat-berkat itu tertahan, saudaraku. Berkat-berkat dalam pengertian luas, aspek luas. Itu sebabnya dalam kitab Mazmur 133 dikatakan bahwa alangkah indahnya apabila saudara hidup rukun bersama akan maranggi rak hudul. Maka seperti minyak yang turun dari kepala Harun mengalir ke janggut ke jubah, kata firman Tuhan, seperti itulah maka Tuhan mengirimkan berkat-berkatnya. Tuhan mengirimkan berkat-berkatnya jika ada teamwork yang baik, jika ada teamwork yang luar biasa, harmonis. Maka waktu Petrus mendapatkan berkat yang baik, berkat yang banyak, sehingga waktu dia tarik jalannya itu, maka dia rasakan, dia pahami, dia punya pengalaman, dia pasti tahu berapa kapasitas muatan daripada jalannya itu. Maka waktu dia tarik, maka dia rasakan hampir mau robek dan hampir kapalnya mulai sedikit tenggelam. Maka dia panggil teman-temannya, oh, di sini ada banyak berkat, tolong saya supaya kita berbagi-bagi. Teman-temannya datang membantu, dibikin ke perahunya, dibikin temannya ini ke perahunya ikan ini, tidak apa-apa, nggak apa-apa, berbagi. Saudaraku yang kasih, teamwork ini adalah natur Allah. Natur Allah itu dalam arti tidak bisa terpisah dari Allah. Sehingga dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-20, baiklah kita mencipta manusia turus turu pata turus tu pangalahota. Kata mencipta baiklah kita itu merupakan jamak. Berarti ada teamwork daripada Allah. Sehingga mereka merancang, teamwork ini merancang, baiklah kita mencipta manusia. Sehingga ini merupakan satu natur Allah tentang teamwork ini. Sehingga waktu Yesus turun sebagai manusia ke bumi ini, maka dia buat juga teamwork. Apakah Yesus tidak mampu melayani seorang diri di Tuhan? Bisa. Bahkan batu-batu pun dia bisa melayani, dia buat melayani. Tetapi bukan itu intinya. Intinya adalah natur Allah itu adalah sebuah teamwork. Maka Yesus juga adalah Allah sendiri, juga ada teamwork. Maka sewaktu dia ada di bumi, maka dia buat timnya. Karena dia tahu kunci kesuksesan itu ada pada kebersamaan
dengan tim. Saudara aku yang kasih dalam nama Yesus. Apa bedanya manusia dengan monyet? Sama-sama 5 jarinya. Belotong jari ni monyet birong-birong do bang do cuma jari na tong birong dan kali bayas. Apalagi punya mata 2, semua lengkap. Jalma boy makata, monyet buburu makata. Ulak tat tu si mang suaranya monyet. Monyet ini sih tu si suaram. Ulas suaram tu suaram dia tu si kamu. Monyet ini mengatusi tu suaranya sakit tu sanalki. Jadi apa perbedaannya antara monyet dengan manusia? Monyet itu tidak mau berbagi. Monyet itu rakus. Tidak perlu teamwork. Makanya kalau monyet pegang satu, ada lagi pegang satu, masih kurang, pegang pakai kakinya lagi. Makanya di sininya monyet selalu ada kantong. Ya hari parok kamu monyet, orang anak urna bagi parok kamu monyet yang parok kamu. Di sini ada kantong. Supaya apa? Supaya ada lebih masuk disimpan di sini. Mar pura-pura. Ngamar pura-pura iso, mar pura-pura iso. Itu iso. Makanya kalau mau menangkap monyet, tinggal kelapa muda yang berat, yang besar itu dilobangin aja sedikit. Hanya cukup masuk tangan. Dimasukin kacang ke dalam. Maka monyet akan masukkan tangannya ke dalam, maka kacang itu akan digenggam, dan waktu digenggam, waktu dia tarik tidak akan bisa, dan dia tidak akan bisa, dan dia tidak mau melepaskan yang namanya kacang ini. Makanya dia ditangkap. Kalau dia lepaskan kacang ini bisa keluar, tapi dia tidak mau melepaskan, dia pegang. Itulah perbedaan antara monyet dengan manusia. Makanya Simon waktu dia menarik yang namanya ikan yang begitu banyak itu, dia tahu 2 gondang. Kalau tidak berbagi, maka semua ikan ini bisa menjadi terbuang kembali. Memang ngurang jolma mirip-mirip. Makanya kurang mandokon dang dia orang deho dibegu. Kan ada begitu kita dengarkan. Dang dia orang deho dibegu. Itu prinsip monyet sebenarnya. Kalau prinsip manusia, daripada tumegu matu rumah. Dan itu ate. Ini tuh tumegu tulungan muna mga tumegu. Dibunuh. Iya, makanya Simon itu menangkap banyak saudaraku. Waktu ditangkap maka dia panggil berbagi. Itu teamwork sebenarnya. Oleh sebab itu yang mau diajarkan oleh Yesus kepada kita pada saat siang hari ini adalah jadikan partnermu, orang-orang yang ada di rumahmu, orang-orang yang ada di komunitasmu, orang-orang yang ada di gerejamu, semua itu menjadi satu teamwork, dan dalam teamwork itu akan menciptakan keberhasilan. Teamwork itu perlu. Yang ketiga, saudaraku, relakan milikmu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tidak kebetulan. Kenapa yang dipanggil Simon? Kenapa tidak perahu yang lain? Ada firman Tuhan berkata ada beberapa perahu di sana, dan Yesus memilih perahu Simon. Yesus memilih. Ya aduh, kamu pernahkah saudara pergi ke suatu tempat yang mana di sana ada beberapa pedagang-pedagang dan saudara mau masuk? Karena ada beberapa pedagang, tentu saudara akan milih.
Molo songona jutek de mana mencuk buhina. Iso kami dah, mangga kamu song, lamu kau ni nak. Ya. Tidak, kau. Ya saya mas bisa. Tulas roha. Tulas roha. Ayaw na jud sonido, jujud do masih kopi do nak puro. Tapi kok kan? Karena ada beberapa kontrak-kontrakan namanya hidup susah, ya udahlah manfaatin sekali-sekali lah. Dia juga dapat untung kok. Saya pintar ngomong, nah dia hari 2 jam saya minum kopi gitulah. Harus kita berusaha roti-roti makanan. Kan sama-sama untung, yang gak bisa rugikan kan, gitu. Makanya kalau saya masuk, saya pilih-pilih. Kalau sudah kita masuk langsung becut. Itu dia itu. Kalau kita bilang diam dia nggak ngomong. Nanti dia hamil sama ngopi, ayo lupa kan mau ngopi lagi. Sama ngopi kita kok ngorot-ngorot. Nggak neng ngopi gratis satu tamu. Terus coba. Makanya Petrus juga waktu masuk Yesus mau memakan daripada perahu daripada Simon Petrus ini, tentu ada something, sesuatu yang dilihat oleh Yesus dalam hidup daripada Petrus ini. Seorang pribadi yang memberikan apa yang terbaik supaya pekerjaan Tuhan lancar. Makanya tidak kebetulan saya pendeta, abang-abang saya ini abang bantuan semua. Tidak kebetulan itu. Tidak kebetulan. Bila jihani orang sobat kita, dia bilang, tang naik dulu konak to. Maksud kita dari hamba itu dia sesuai. Karena apa saudaraku? Kalau orang tua saya itu, karena memuji-muji beliau, usia perempuan, mama, dia itu seorang yang berkekurangan sangat berkekurangan. Tapi saya ajak kalian melihat, kalau ada ibadah rumah tangga, kalau ada ibadah di pertengahan minggu di rumah, mama saya mengutang pun jadi, selalu dihidangkan yang terbaik, bahkan lebih daripada yang lain. Selalu diupayakan. Jina julu molo halak membayar teh manis, molo omak na julu molo roti jauh susu dibayar. Ngamak minuman namewa wong, molo hamil na julu lakya mintes manis molo rope tamu baru mintes manis. Ale molo ulau ni ibadah, kalau pelayanan langsung dibuat susu kental manis. Makanya bapak selalu agak tidak setuju. Kenapa kau uang kita sedikit terbatas? Toh juga hamba Tuhan itu tidak terlalu mementingkan susu kok. Yang penting hati. Tak somoli, kata mama. Perlu kita buat yang terbaik. Nah saudara aku yang kasih dalam nama Yesus, kalau dilihat hidup kami selama ini berantakan di terminal, itu sebab saya katakan, karena perbuatan mama saya itu, maka itu harus ada bargainingnya. Harus ada bargainingnya. Mama selalu berkata, Tuhan, anak-anak saya ini harus menjadi hamba Tuhan. Anak-anak saya ini harus ikut Tuhan. Anak-anak saya ini harus orang yang selalu setia kepada Tuhan. Sehingga bargaining dari Tuhan itu menggerakkan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saya akan sedikit pakai logika kepada saudara. Mungkin kita pernah belajar fisika. Ada yang namanya hukum gerak Newton. Ya, hukum gerak Newton. Dan ini menjadi hukum dasar fisika. Termasuk juga jadi hukum-hukum yang lain dari hukum gerak Newton ini. Jadi setiap gaya akan menghasilkan yang namanya gerak. Kalau tidak ada gaya, maka tidak ada gerak. Maka benda yang ada di dalamnya gaya, maka akan menghasilkan gerak.
Jadi apa yang saya maksudkan kaitannya dengan firman Tuhan yang saya katakan ini? Setiap doa kita, perilaku kita, tindakan kita itu merupakan satu gaya. Waktu kita percaya firman Tuhan dalam hidup kita, kita terima, kita lakukan, maka firman itu menjadi satu gaya dalam kehidupan kita. Menjadi satu kekuatan, dan kekuatan ini akan menghasilkan gerak, yaitu mujizat demi mujizat terjadi. Dari mana? Coba bayangkan, dari mana logikanya? Kita dulu tidak berbicara tentang firman Tuhan. Supaya saudara bisa mengerti, ini saya pakai dulu analogi yang lain. Ilmu sihir, gendam, ilmu pudu, ilmu-ilmu kegelapan, black magic, semuanya. Di sini komat kami, di sana bisa sakit. Di sini komat kami, di sana bisa kesurupan. Di sini komat kami, di sana bisa menjadi mati. Di sini komat kami, di sana menjadi sesuatu yang celaka. Dari mana datangnya? Dari kata-kata yang diyakini oleh hamba iblis tadi. Diyakini memiliki kekuatan, diyakini memiliki gaya, sehingga waktu dia yakini, dia perkatakan,